Shalom, salam kasih Tuhan bagi kita semua. Kita bersyukur karena perlindungan dan juga penjagaan yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa untuk meneruskan firman Tuhan renungan kita saat ini. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami dapat bersama-sama hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Jauhkan kami daripada gangguan iblis, agar kami memahami dengan baik dalam nama Yesus. Amin. Firman kita pada saat ini berjudul tanduk-tanduk di mana-mana. Ayat renungan di dalam Daniel 7 ayat 8. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya satu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Kuasa binatang biasanya berpusat pada tanduk. Binatang sering menggunakan tanduk untuk menanduk dan membunuh musuh. Binatang keempat dalam Daniel 7 mempunyai banyak tanduk, dan oleh sebab itu binatang ini lebih berkuasa. Kemudian satu tanduk kecil yang pada mulanya kecil mencabut 3 tanduk, dan dengan sangat unik tanduk kecil ini mula kelihatan seperti seorang manusia dan suka bercakap besar. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang terkasih, bercakap tentang tanduk. Kita tahu bahwa kebanyakan binatang-binatang sekarang yang besar maupun yang kecil ada saja yang memiliki tanduk, dan mereka menggunakan tanduk itu untuk melindungi diri. Jadi pelajaran kita pada saat ini berkaitan dengan tanduk yang ada di dalam kitab Daniel. Dengan menyatakan secara khusus bahwa tanduk itu kelihatan seperti manusia, penglihatan itu menunjukkan dengan kukuh ciri-ciri manusia yang jelas pada kuasa yang sedang muncul itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana yang kita akan lihat kemudian dalam bab 8, kuasa tanduk kecil ini dengan mulut yang menyombong bukan sahaja mahu memerintah dunia, bumi, tetapi juga surga. Kesombongan yang tanduk kecil ini telah tunjukkan dengan kuasa dan pengaruh pujukan yang besar adalah bahwa tanduk kecil ini ialah suara Tuhan di bumi dan harus ditaati dengan cara apa saja sekalipun, apa cara sekalipun harus dikatakan ditaati. Itu Amsal 16 ayat 18 memberitahu kita bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejahatan. Sekarang Anda tidak perlu kembali ke zaman pertengahan untuk mendengar kata-kata yang kasar dan sombong keluar dari mulut seorang. Lagipun beberapa daripada kita menyimpan dalam hati keangkuhan pendapat dan mendapati tidak mudah untuk mendengar pendapat orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, dikatakan bahwa tanduk yang satu ini mulai menyombong, berkata besar, merasa bahwa sangat hebat. Tetapi apa yang kita perhatikan pada saat ini adalah kita tidak perlu lagi pergi mencari tanduk seperti itu. Sekarang manusia sudah mulai memperlihatkan kesombongannya. Merasa bahwa hebat, memiliki apa-apa, dan itulah yang membuatkan seorang itu kelihatannya bagaimana keangkuhan kesombongannya. Penurutan tidak pernah menjadi ciri yang kuat bagi kuasa tanduk kecil, seperti yang dibuktikan oleh tindakan tanduk ini mencabut 3 tanduk lain untuk menyingkirkan tanduk-tanduk lain di laluan tanduk kecil. Kadang-kadang penyingkiran dalam gereja juga boleh berlaku. Tindakan ini sangatlah malang, terutama apabila individu-individu tertentu ingin membuat semua keputusan tentang segala perkara pada setiap masa. Ada yang ingin berkuasa, ada yang merasa dia lebih hebat dalam mentadbir sebuah gereja. Kesombongannya sudah kelihatan. Pastinya ini sudah ada dalam gereja masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, mari jangan kita seperti itu. Dalam sebuah jemaat, bukan hanya satu orang yang bersuara, tetapi harus semua. Marilah kita berusaha untuk menjadi lebih seperti Yesus yang lemah lembut, rendah hati. Dengan memandang padanya kita akan diubah menjadi anak domba yang lemah lembut dan bukan bertindak seperti binatang yang bertanduk yang sombong.
Jangan menjadi seperti tanduk yang sombong, tapi jadilah seperti Yesus yang lemah lembut rendah hati. Terima kasih, kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih pimpinan Tuhan, karena Engkau menyertai, Engkau melindungi dan memimpin. Terima kasih Tuhan karena Engkau terus memberkati kami, sehingga kami dapat memahami setiap firman yang sudah kami dengar dan baca ini. Terima kasih, berikan kami hati seperti Yesus, dan bukan hati seperti tanduk yang sombong ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berserah. Amin.